Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua berkah dalam. Perkenalkan nama saya Albino Febrian Dwi Putra, saya mahasiswa Prodi Filsafat Keilahian dari Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tentang apa saja yang terkait dengan paham ketuhanan dan agama. Ini merupakan tugas yang menjadi ujian tengah semester saya. Pertanyaan pertama tentang bagaimana kita bisa memastikan bahwa kepercayaan tertentu adalah jalan yang benar mengingat adanya pluralitas keyakinan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mendasari pada gagasan atau pemikiran filsuf, yakni John Hick. Hick ini berpendapat bahwa meskipun agama-agama dunia terlihat berbeda secara signifikan dalam aspek teologis dan ritualnya, mereka pada dasarnya mencari dan mencerminkan aspek-aspek yang sama dari realitas spiritual atau ilahi. Nah, oleh karena itu, tidak ada satu agama tunggal yang memiliki kebenaran eksklusif, tetapi setiap agama dapat membawa pemahaman yang berharga tentang dimensi spiritual. Nah, dengan demikian, menurut John Hick ini, jalan yang benar tidak terletak pada satu tradisi agama saja, tetapi dalam penemuan dan penghormatan terhadap berbagai cara di mana manusia memahami dan merespons kepada realitas terakhir ini. Nah, ini mengisyaratkan bahwa melalui dialog antar agama, penghormatan terhadap keragaman keyakinan, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang dimensi spiritual dan mencapai pemahaman yang lebih inklusif tentang kebenaran agama itu sendiri. Nah, pertanyaan kedua, mengapa terdapat begitu banyak interpretasi tentang yang transenden? Bagaimana mungkin yang transenden itu dapat diartikan secara berbeda oleh berbagai kelompok kepercayaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengambil pemikiran dari Friedrich Nietzsche. Nah, Friedrich Nietzsche seperti gambarnya di samping ini, dia menyoroti bahwa pemahaman tentang yang transender seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis dan emosional manusia. Nah, mereka mungkin menciptakan interpretasi tentang yang transenden yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka yang dapat berbeda-beda antar kelompok kepercayaan. Nah, dengan demikian perbedaan dalam interpretasi tentang yang transenden dapat disebabkan oleh kombinasi dari faktor budaya, filosofis, psikologis, dan sejarah yang kompleks. Ini menjelaskan mengapa berbagai kelompok kepercayaan dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang hal-hal yang transenden. Mungkin berbagi beberapa kesamaan dalam keyakinan dasar mereka juga tetap ditemukan. Nah, pertanyaan yang ketiga, yakni apakah manusia mampu sepenuhnya memahami atau menjelaskan sifat yang ilahi? Jika tidak, bagaimana kita bisa yakin akan keberadaannya? Untuk menjawab pertanyaan nomor tiga ini, saya mengambil pemikiran dari filsuf yang kita kenal bersama, yakni Immanuel Kant. Nah, Kant ini menegaskan bahwa meskipun manusia tidak dapat mencapai pengetahuan yang pasti tentang sifat yang ilahi, hal ini tidak menghalangi kemungkinan eksistensinya. Kan berargumen bahwa kita yang dapat mengkonfirmasi kepada keberadaan Tuhan cenderung memiliki keyakinan moral bahwa ada suatu prinsip moral yang mendasari alam semesta dan kehidupan manusia. Nah, dengan demikian, menurut Kant sendiri, kita tidak dapat sepenuhnya memahami atau menjelaskan sifat yang ilahi, tetapi keyakinan moral kita memberikan dasar bagi keyakinan akan keberadaannya, yaitu yang transenden tadi. Ini adalah salah satu cara di mana manusia dapat yakin akan keberadaan Tuhan, meskipun tidak sepenuhnya memahaminya melalui akal budi. Nah, pertanyaan kritis yang keempat adalah apakah mungkin untuk mencapai nilai-nilai moral dan etika tanpa adanya campur tangan suatu kepercayaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, saya mendasari pemikirannya dari Immanuel Kant lagi. Nah, menurut Kant tadi bahwa sebuah imperatif kategoris yang menyatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan prinsip moral dapat diterapkan secara universal.
Ini berarti bahwa tindakan yang kita ambil harus bisa kita terima jika dilakukan oleh semua orang dalam situasi yang sama. Nah, kan ini mendasari nilai-nilai moral dan etika dapat dipahami dan diterapkan secara independen dari agama atau kepercayaan tertentu. Munculnya prinsip moral yang universal dapat diperoleh melalui akal budi rasional, membuatnya memungkinkan bagi individu atau setiap orang untuk mencapai standar moral tanpa bergantung pada ajaran agama atau kepercayaan tertentu. Gitu. Nah, pertanyaan nomor 5, yakni bagaimana kita bisa mencapai toleransi dan pemahaman antar agama untuk mencegah konflik. Apalagi kita di Indonesia ini adalah negara yang bisa dikatakan mabuk keyakinan atau mabuk agama. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, yang kita lihat bersama, saya mendasari jawaban saya pada pemikiran atau gagasan John Locke. Nah, menurut John Locke sendiri bahwa pemerintah seharusnya hanya bertanggung jawab atas urusan dunia material dan kepentingan masyarakat umum. Sementara urusan spiritual dan keyakinan pribadi seharusnya menjadi tanggung jawab individu dan lembaga keagamaan masing-masing. Nah, kita lihat dalam konteks Indonesia, pluralitas agama dan kepercayaan itu menjadi ciri khas. Nah, oleh karena itu setiap individu dapat mengadopsi pendekatan toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Dapat jadi setiap individu itu dapat mengadopsi pendekatan toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Nah, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis jika melakukan pendekatan yang demikian. Nah, oleh karena itu, dengan memahami nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari agama dan kepercayaan lain, masyarakat dapat mengembangkan empati dan toleransi yang lebih besar terhadap orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda-beda. Nah, gagasan John Locke ini tentang toleransi dan pemisahan agama dan urusan negara dapat menjadi landasan bagi upaya kita mencegah konflik antar agama, terkhususnya kita di Indonesia, dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman. Nah, di pertanyaan nomor 6, apakah yang ilahi yang kita juluti adil dan penyayang dan dapat selaras dengan penderitaan yang tidak adil di dunia? Misal saja COVID-19 yang tahun-tahun lalu kita alami, lalu bencana alam seperti banjir, musibah besar lainnya. Nah, pemikirannya saya mengambil dari seorang filsuf yang namanya Wilhelm Leibniz. Nah, dia ini mengembangkan gagasan bahwa meskipun kita mengalami penderitaan dan kejahatan di dunia ini, tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak adil dan tidak sayang. Nah, dia ini mengajukan argumen bahwa kejahatan dan penderitaan dalam dunia ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan persiapkan. Nah, dalam konteks COVID-19 kemarin atau bencana alam, dia ini menegaskan bahwa meskipun kita ini mengalami penderitaan yang tidak adil, Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar. Dan kita dianggap mungkin dapat mempelajari pesan-pesan moral, dapat pelajaran moral, pertumbuhan pribadi, atau bahkan kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang dan solidaritas dalam menghadapi penderitaan tersebut. Namun sayangnya gagasan dia ini itu juga banyak mendapatkan kritik atau menjadi kontroversi karena banyak filsuf atau teolog yang mengajukan kritik terhadap gagasannya ini karena mereka berpendapat bahwa konsep dunia terbaik yang mungkin tidak dapat dipertahankan ketika melihat keberadaan penderitaan yang tidak adil di dunia ini. Nah, pertanyaan nomor 7, sejauh mana yang transenden ini terlibat dalam kehidupan sehari-hari manusia? Lalu apa segala kejadian diatur olehnya, ataukah terdapat unsur kebebasan manusia, atau ada hal-hal penggerak lainnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mendasari pada pemikiran Kierkegaard. Nah, Kierkegaard ini juga menekankan pentingnya kebebasan manusia,
Baginya, manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Nah, dalam pemikiran Kierkegaard ini, keberadaan yang transenden tidak dapat menghapus kebebasan dan tindakan manusia. Nah, sebaliknya, keberadaan yang transenden ini memberikan konteks dan makna bagi pilihan dan tindakan manusia. Manusia dapat memilih untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan yang transenden atau melunaknya dalam kebebasan mereka. Sehingga dengan demikian, kehidupan sehari-hari manusia melibatkan interaksi kompleks antara keberadaan yang transenden, kebebasan manusia, dan berbagai faktor lainnya. Walaupun ada pengaruh dari yang transenden dalam kehidupan sehari-hari manusia. Namun kebebasan manusia tetap menjadi faktor yang penting dalam menentukan arah dan makna hidup mereka. Nah, di pertanyaan nomor 8, yakni bagaimana menyandingkan secara rasional tentang penemuan ilmiah dan pemahaman tentang alam semesta serta hal-hal yang datangnya dari yang ilahi. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 8 ini, saya mengambil gagasan dari Santo Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas ini menegaskan bahwa akal budi manusia itu merupakan anugerah dari Tuhan yang memungkinkan manusia untuk memahami alam semesta dan menggali kebenaran tentang keberadaannya. Nah, namun Aquinas ini juga menyadari bahwa akal budi manusia itu sendiri memiliki keterbatasan dan bahwa pemahaman tentang yang ilahi juga membutuhkan iman dan wahyu. Nah, menurutnya juga bahwa memperoleh pengetahuan tentang alam semesta itu kita dapat melihat jejak-jejak pencipta di dalamnya yang mengarah pada keyakinan akan keberadaan Tuhan. Nah, kita juga menggunakan akal budi yang diberikan oleh Tuhan dapat merenungkan kebijaksanaan dan rancangan yang terlihat dalam alam semesta yang dapat menumbuhkan penghormatan dan pengagungan kepada Sang Pencipta. Nah, dengan demikian, menurut Santo Thomas Aquinas juga, tidak ada konflik antara penemuan ilmiah, pemahaman tentang alam semesta, dengan pemahaman tentang yang ilahi. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan manusia menuju pengetahuan tentang keberadaan dan sifat yang ilahi. Nah, pertanyaan nomor 9. Nah, pertanyaan nomor 9 ini, apakah setiap orang bisa mencapai komunikasi yang baik dengan yang transenden atau harus difasilitasi oleh suatu kepercayaan untuk dapat berhubungan baik dengannya? Saya mengambil gagasan dari Martin Buber. Nah, ini gambarnya seperti yang di samping. Nah, menurut dia ini, setiap orang itu memiliki potensi untuk mencapai hubungan yang mendalam dengan yang transenden, asalkan mereka bersedia untuk membuka diri dan memperhatikan kehadirannya di dalam kehidupan mereka. Nah, dalam pandangan juga, fasilitasi oleh suatu kepercayaan atau agama dapat membantu seseorang dalam memperdalam hubungan dengan yang transenden. Tetapi itu bukanlah syarat yang mutlak. Yang terpenting adalah sikap hati yang terbuka, rasa hormat, dan kemauan untuk mengakui kehadiran yang transenden dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, komunikasi yang baik dengan yang transenden tidak harus selalu difasilitasi oleh suatu kepercayaan atau agama tertentu. Karena setiap orang memiliki potensi untuk membangun hubungan pribadi yang bermakna dengan yang transenden, asalkan mau membuka hati, memperhatikan kehadirannya dalam kehidupan. Nah, di pertanyaan nomor 10, apakah keadilan yang ilahi selalu dapat terlihat jelas di dunia ini? Ataukah kita harus menunggu kehidupan setelah mati untuk melihatnya? Saya mengambil gagasannya dari filsuf yang kita kenal bersama, yakni Plato. Dia mengatakan bahwa dunia yang nyata seringkali tidak mencerminkan keadilan yang sempurna. Keadilan yang ilahi mungkin tidak selalu terlihat jelas di dunia ini karena berbagai faktor seperti kebijakan yang korup, ketidaksetaraan sosial, ketidakadilan struktural. Nah, dalam pandangan Plato ini mengisyaratkan perlunya ada kehidupan setelah mati sebagai tempat di mana keadilan yang ilahi benar-benar dapat terpenuhi.
Nah, ia ini berpendapat bahwa di akhirat, jiwa-jiwa akan diadili dan diberi ganjaran atau hukuman sesuai dengan perbuatannya. Disinilah keadilan yang ilahi akan sepenuhnya diwujudkan karena tidak ada lagi gangguan atau distorsi dari dunia materi yang tidak sempurna. Nah, dengan demikian, kita mungkin melihat jejak-jejak keadilan yang ilahi di dunia ini. Namun pemenuhan penuh dari keadilan tersebut mungkin harus ditunda hingga kehidupan setelah mati, yang mana akan kita lihat proses keadilannya dapat kita rasakan benar-benar. Nah, pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 11. Apakah sifat yang ilahi terlalu kompleks untuk dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia? Saya mengambil dari pemikiran Blaise Pascal, salah satu filsuf, dan dia ini menyatakan bahwa manusia itu cenderung menutup diri terhadap keabadian karena sifat yang kompleks dari keberadaan Tuhan. Nah, dia juga menyebutkan dalam karyanya bahwa manusia berdiam diri di dalam kehampaan alam yang tidak mengenal dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia mungkin menyadari keberadaan Tuhan melalui alam semesta dan keajaiban alam, mereka tidak dapat memahami sepenuhnya atau mengungkapkan secara rinci sifat yang ilahi. Nah, dengan demikian menurut Pascal, sifat yang ilahi itu terlalu kompleks dan mengatasi kapasitas pemahaman manusia atau dalam arti tidak dapat dipahami oleh manusia. Manusia mungkin dapat merasakan keberadaan Tuhan melalui pengalaman spiritual dan naluriah, tetapi keberadaan yang ilahi tetap merupakan misteri yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh akal budi. Nah, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 12 adalah apakah ada bukti empiris yang mendukung eksistensi Tuhan? Saya juga mengambil dari filsuf yang kita kenal bersama, ada juga fotonya yaitu Immanuel Kant yang membahas argumen kosmologis dan teleologis yang menunjukkan pada struktur dan rancangan alam semesta sebagai bukti eksistensi Tuhan. Nah, argumen kosmologisnya bahwa alam semesta memiliki awal atau penyebab pertama. Ada kebutuhan akan sebuah entitas yang menyebabkan atau memulai segalanya, yaitu Tuhan. Nah, sedangkan argumen teleologisnya atau argumen dari desainnya mengamati bahwa terdapat rancangan dan tujuan yang jelas dalam alam semesta, dan itu menunjukkan adanya seorang desainer atau pembuat, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, ia menekankan bahwa argumen-argumen tersebut tidak dapat memberikan bukti definitif tentang eksistensi Tuhan. Nah, argumen-argumen ini terbatas pada ruang lingkup fenomena atau pengalaman empiris dan tidak dapat memberikan pengetahuan pasti tentang yang transenden atau noumena seperti Tuhan. Nah, jadi menurut Kant sendiri, meskipun argumen kosmologis dan teleologis memberikan dukungan filosofis bagi eksistensi Tuhan, namun bukti empiris yang pasti mungkin tidak dapat diperoleh. Eksistensi Tuhan lebih merupakan objek iman daripada pengetahuan rasional yang pasti. Nah, demikian teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga membantu kita untuk mendalami secara kritis tentang paham ketuhanan dan agama. Terima kasih, sampai jumpa lagi.